Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman Vi akan membahas mengenai Hipnosis One Piece episode 970 Sub Indo. Tapi sebelum kita memulai video ini, teman-teman untuk subscribe channel YouTube Update Borusu. Kasih waktu 5 detik untuk subscribe ya. 1, 3, 4, 5. Oke, inilah sinopsis manga One Piece Chapter 970. Halo guys, gimana puasanya? Masih kuat? Semoga masih kuat sampai maghrib nanti. Yakini kembali dengan postingan penebusan dari manga One Piece versi teks karena ternyata susah juga untuk memacu diri ini menulis, V-nya baru 2 chapter. Setelah kembali buat postingan seperti ini karena gabut juga, dengan keadaan demi ini saya butuh kegiatan baru. Ya walaupun hanya nulis apa yang saya lihat namun buat saya pusing, V. Tapi paling tidak bisa jadi pemanasan sebelum tugas-tugas dosen. V okelah kalau begitu. Langsung saja kali ini postingan saya adalah versi teks dari manga One Piece chapter 978 dengan judul Kemunculan Tobi Roppo. Kali ini kita bisa melihat kebahagiaan BG dan juga ajak menemukan Lola menyelamatkan. Dalam cover page itu ada BG yang sedang menggendong anaknya, Lola dan Chovin yang sedang ngobrol sepertinya, Visco dan juga dua anak buah Lola, satunya berwajah tua dengan perawakan kurus satunya lagi gendut dengan memakai topeng yang tidak menutup wajahnya secara menyeluruh. Terlihat cara bahwa ia akan membawa Akazaya, kecuali Kinemon dan Denjiro, dengan pintu meskipun dengan wajah sinis karena mereka masih saja di kapalnya. Pasukan pedang menuju Onigashima lewat jalur laut dan bisa kita lihat mereka melewati laut dengan tebing yang sangat tinggi menjulang di sisi kanan dan kiri. Halaman 2, Denjiro kemudian mengingatkan para pasukan agar siap karena mereka bisa diserang. Terlihat pasukan samurai yang dipimpin Hyogoro, Kruto Jirami, memberitahu jangan meremehkannya, 20 tahun penderitaan yang ia lalui bersama para pasukan akan segera berakhir. Kemudian terlihat Luffy berhasil menyusul Kid DKEK. Halaman 3, terlihat isi pulau Onigashima yang bergaya ala Jepang. Semua orang yang melihatnya begitu terkejut karena ternyata besar sekali, termasuk saya, V. Kemudian dari kejauhan Kinemon bisa melihat pasukan Kaido yang sedang minum-minum. Ia sepertinya agak bingung karena Kanjuro yang katanya akan ke Onigashima melaporkan perbuatan para pemberontak sebelum sampai di Onigashima namun yang terlihat malah sebaliknya. Inisiatif untuk menyerang secara kejut pun dilakukan. Halaman 4, Sanji kemudian berpikir bahwa Mansion Kaido ada di bagian paling belakang pulau itu sepertinya sangat jauh. Namun Zoro membalas bahwa selama kita tidak ketahuan keadaan ini masihlah aman tapi, tiba-tiba Usopp menyadari ada penjaga. Mereka sempat menyadari kedatangan para pemberontak namun tidak bereaksi apa-apa karena sedang mabuk. Namun mereka langsung ditidurkan dengan salah satu jurus Usopp Midori Boshi. Halaman 5, Jinbe akhirnya memahami rencana dari penyerangan ini namun ia masih ragu karena dengan jumlah yang banyak menarik perhatian dilakukan oleh para pasukan pemberontak menenggelamkan kapal mereka. Luffy terkejut namun Kinemon menjelaskan bahwa tindakan mereka ini karena mereka tidak perlu kapal untuk kembali. Halaman 6, Usopp dan Chopper Son kejut dan kemudian mengkhawatirkan Sunigo, Franky dengan kesal hal itu. Namun Jinbe dengan bijak memberitahu mereka bahwa kita pasti bisa menyembunyikan kapal ini. Brook pun memuji pengorbanan yang dilakukan para pemberontak. Kemudian yang berbahaya terlihat oleh musuh, jangan sampai lengah jika kita menang ataupun mati kita bisa bangga karena telah menantang Yon. Halaman 7, pasukan kaya pun heran sejak kapan mereka muncul. Lalu Robin mencoba menjelaskan situasinya bahwa di ujung jembatan para pasukan merubah penampilannya mirip dengan pakaian yang dipakai oleh pasukan Kaido. Efeknya sampai ke Kid DKEK mereka. Halaman 8, kemudian Kinemon menjelaskan bahwa itu adalah jurus rahasianya. Akan tetapi efek dari jurusnya akan hilang jika mereka melepas pakaian tersebut atau pakaian rusak. Ia pun menyarankan untuk menghindari pertarungan sebisa mungkin agar penyamaran mereka tidak terbongkar, paling tidak sampai kastil Kaido. Halaman 9, para pasukan pemberontak pun mengiyakan anjuran Kinemon. Kemudian kita bisa melihat situasi kastil Kaido yang meriah, Queen sepertinya sedang menari sambil menyanyi diiringi musik dari Apo. Terlihat naga palsu yang ada di adat Jepang bertatapan dengan naga yang merupakan efek dari buah setan Orochi. Halaman 10, Queen dalam hal ini ia berperan sebagai pembawa acaranya, ia mendapat sorakan meriah dari semua orang. Kemudian ia memanggil mereka berdasarkan status, dari pasukan yang belum memakan Smile yaitu Waiters,
Mereka yang sudah memakan Smile tapi gagal mendapatkan kekuatan yaitu Pleasure. Mereka yang berhasil mendapatkan kekuatan dari memakan Smile yaitu Gifters halaman 11. Shinichi yang merupakan petinggi dari para Gifters lalu Tobi Roppo. Namun mereka tidak menjawab panggilan Queen. Ia pun lanjut memanggil mereka. Sekarang para monster dan number namun jawaban yang mereka berikan tidak kompak. Lalu para samurai penjaga Orochi. Halaman 12, yaitu Oni Uebanshu, terlihat Orochi sedang bermain dengan para wanita. Dan yang terakhir adalah putra-putri Big Mom. Kemudian seorang perempuan bertanduk dan memakai masker berkata lebih baik jika Queen mati karena telah menyebut kita aneh. Kemudian teman di sampingnya membalas dengan mengesampingkan apa yang tadi ia bicarakan. Kemudian seseorang perokok yang memakai topeng bicara, jika Queen mendadak mati siapa yang akan menggantikannya? Kemudian temannya yang juga perokok bicara, pasti kau kan? Kemudian Drake terlihat dan menjawab bahwa ia tidak tertarik menggantikan Queen. Kemudian temannya membalas, aku akan merasa lega jika Page One mengundurkan diri. Apa kau tidak ingin keluar? Halaman 13. Kemudian mereka terlihat dalam satu panel yang ternyata itu adalah Tobi Roppo, Ulti seorang perempuan bertanduk yang berkata Sakaki. Jika kau berterus bicara konyol akan kuhajar kau. Page One dan Woshu menyuruh mereka diam. Black Maria menjawab, Uli-chan tidak takut pada siapapun aku suka itu. Kemudian Drake menjawab, kenapa mereka harus menunggu setelah mereka dipanggil? Dan Sakaki menjawab, keadaan darurat akhirnya kita mendapat permintaan penting dari Kaido, walaupun hasilnya sudah jelas. Ulti pun menjawab bahwa bukankah ini masalah keluarga, dia juga mengatakan bahwa Kaido bodoh yang lalu mendapat teguran dari semua anggota Tobi Roppo. Setelah di chapter kemarin kita melihat bagaimana rencana penyerbuan disusun kita melihat realisasinya. Dan ternyata Kinemon memiliki kemampuan untuk menyamarkan pakaian para pasukan dan menyamakannya dengan pakaian yang dipakai oleh pasukan Kaido. Kita juga bisa melihat bagaimana besarnya Pulau Onigashima dan ternyata memiliki gaya khas Jepang. Dan akhirnya siluet dari kaki di chapter kemarin sudah diperlihatkan wujudnya. Mereka adalah Tobi Roppo yang penampilannya sangar-sangar, kemungkinan juga kekuatannya. BTW untuk apakah Kaido memanggil Tobi Roppo? Mengapa mereka sepertinya memperebutkan posisi Queen? Masalah keluarga seperti apa yang dialami Kaido? Yaps, hanya chapter mendatang yang bisa menjawabnya. Babak ketiga dari arc Wano pun kini sudah semakin mendekati puncak pertempuran. Di akhir chapter, Kaido nampaknya mencari sang anak. Selain itu, The Flying Six juga telah diperlihatkan meskipun hanya sebatas bagian kaki. Sebelumnya telah diketahui rencana dadakan dari Trafalgar Law kepada 9 sarung pedang merah. Kinemon pun setuju dengan rencana itu. Luffy yang memang dikenal kerap sembrono tiba-tiba langsung menuju gerbang Tori yang dijaga ketat komplotan Orochi dan Kaido. Kyoshiro dan pasukan samurai Wano khawatir karena sadar bahwa kapal Tousatsuni milik bajak laut topi jerami langsung menyerang gerbang tersebut tanpa rencana. Kyoshiro dan pasukan samurai Wano akhirnya menyusul kapal Luffy ke gerbang Tori. Sesampainya di sana, kekhawatiran Kyoshiro tak terbukti karena semua penjaga gerbang sudah dikalahkan oleh kelompok Luffy. Ia pun menghampiri kapal Luffy yang berdiri sendiri di depan gerbang utama Pulau Onigashima tersebut. Awalnya Luffy ingin mengadakan pesta untuk menyambut Jinbe yang menjadi anggota baru. Tak hanya itu, di chapter 977 juga ada anggota kelompok Kaido terkuat, yakni The Flying Six yang masih misterius. Dua anggota yang sudah terungkap adalah Page One dan X-Drake. One Piece akan tertunda selama 1 minggu ke depan akibat wabah pandemi COVID-19 yang semakin menyebar dengan cepat di wilayah Jepang. Karena situasinya tidak memungkinkan, akhirnya Shueisha memutuskan untuk menunda penerbitan Shonen Jump edisi 21 yang menghadirkan One Piece chapter 978. Dengan status darurat ini, masih belum diketahui juga apakah edisi 23, yang seharusnya dirilis pada tanggal 11 Mei, akan diundur ke minggu berikutnya. One Piece chapter 978 masih bercerita mengenai usaha Luffy dan aliansi untuk mengobrak-abrik pesta Kaido. Kini, pembaca disuguhkan dengan pemandangan markas Kaido, Onigashima. Tempatnya jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan, bahkan banyak samurai yang baru melihat tempat ini untuk pertama kali. Onigashima sangat menggambarkan seperti apa Kaido dan anak buahnya. Jika diperhatikan lebih teliti, ada satu katana besar yang tertancap di depan Onigashima. Bukan hanya tampilan Onigashima yang buat penggemar terkejut.
Eiichiro Oda akhirnya memperlihatkan wujud Flying Six alias Tobi Roppo. Oda sekaligus memperkenalkan mereka, adalah Uruti, Page One, Woshu, Black Maria, X-Drake, dan Sasaki. Oke, cukup sampai di sini ya. Terima kasih telah menonton video ini dan tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat. Mohon maaf bila ada kesalahan di dalam channel YouTube kami. Sampai jumpa.